Mau tahu cara main caturnya Jokowi? Oke, kita lihat bagaimana Jokowi memainkan bidak-bidaknya. Tujuannya kali ini adalah menjadikan ekonomi Indonesia meroket dengan membangun super holding BUMN. Bidak-bidak Jokowi adalah para menterinya. Dan menarik melihat bagaimana Jokowi menempatkan para menterinya untuk mencapai tujuan. Menteri pertama yang dipasangnya adalah Mahfud MD, Menko Polhukam. Tugas Mahfud yang paling penting kali ini adalah menyusun undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law ini adalah produk undang-undang yang nantinya akan menyeragamkan undang-undang investasi yang selama ini bertentangan. Sebagai contoh, misalnya, di daerah A peraturan investasinya X, sedangkan di pusat peraturan investasinya Y, jadinya bertentangan. Nah, ini menyulitkan investor asing masuk ke Indonesia. Omnibus Law akan membuat peraturan yang mengikat dan menjadi rujukan para investor untuk berinvestasi di daerah. Dan yang kedua adalah Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Kalau dilihat secara keilmuan dalam bidang investasi, Bahlil jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan Tom Lembong, Kepala BKPM sebelumnya. Tapi ternyata Tom Lembong tidak bisa menyelesaikan masalah selama ini, yaitu peraturan perizinan di daerah. Bahlillah yang dirasa cocok, harus pakai gaya preman untuk mendobrak masalah di daerah, bukan model ningrat macam Tom Lembong punya. Yang ketiga, Mendagri Tito Karnavian. Tito punya urusan mengatur regulasi terutama perda-perda daerah. Salah satunya mengatur kembali pilkada langsung yang malah menjadikan bupati dan wali kota raja-raja kecil yang menghambat investor asing dengan segala peraturannya yang rumit. Yang keempat, ada KPK. KPK selama ini dianggap sebagai momok untuk pemerintahan daerah melakukan inovasi supaya investor asing masuk. KPK baru nanti akan fokus membangun sistem pencegahan korupsi daripada hanya sibuk dengan OTT sebagai citra dirinya. Nah, sesudah masalah perizinan itu sudah dibangun panglima-panglima perangnya, Jokowi kemudian membangun kendaraan perangnya lewat konsep super holding BUMN. Super holding BUMN ini adalah perusahaan super yang nanti akan membawahi holding BUMN yang sudah ada. Rencana namanya adalah Indonesia Incorporation. Untuk apa super holding BUMN ini? Fungsinya sama dengan perusahaan investasi negara, Temasek Singapura, dan Khazanah Malaysia. Dengan menggabungkan aset seluruh BUMN dalam satu wadah perusahaan investasi, maka perusahaan super holding ini akan bisa membeli saham perusahaan-perusahaan multinasional. Dan ketika pemerintah sudah masuk dalam struktur manajemen, maka perusahaan akan diarahkan untuk investasi di Indonesia. Dengan begitu, masalah pengangguran kelak akan teratasi karena banyaknya lowongan kerja. Ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu tidak bisa memaksa mereka masuk ke tempatmu, maka beli mereka. Berapa sih sebenarnya total aset BUMN kita? Untuk melihat perbandingan dengan negara lain, kita lihat dulu perusahaan negara Khazanah Malaysia. Mereka mengelola aset BUMN mereka senilai total 500 triliun rupiah. Sedangkan Temasek Singapura yang sudah mendunia itu, nilai total asetnya 3.000 triliun rupiah. Dan Indonesia? Ini yang mengagumkan. Jumlah total aset BUMN di Indonesia, kalau digabungkan semua menjadi satu, nilainya lebih dari 8.000 triliun rupiah. Ini berarti kita jauh lebih besar dari Khazanah Malaysia dan Temasek Singapura. Tapi jangan bandingkan dengan Cina yang punya badan investasi negara bernama SASAC dengan nilai aset 338.000 triliun rupiah. Wow. Untuk itulah Jokowi menempatkan bidak terakhirnya bernama Erick Thohir untuk menjalankan kendaraan perang itu. Erick Thohir dalam skala menengah adalah pemain investasi level internasional yang sudah diakui. Nilai kekayaan dia saja 20 triliun rupiah.
yang membuat jiwa miskin kita bergetar dengan hebatnya. Dengan semua bidak-bidak yang sudah dipasang Jokowi untuk tujuan menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia di bidang ekonomi, tidak berlebihan kalau kita menyebutnya gila. Karena baru kali inilah kita mendapat seorang presiden yang merevolusi model ekonomi kita supaya bisa menjadi nomor satu di antara para kompetitornya. Terbanglah Garuda, bentangkan sayap-sayapmu seluas-luasnya. Negeri ini sedang bangkit dari tidur panjangnya. Markilah, mari kita ikutan gila. Saya seruput kopi dulu. Saya Dennis Regar, kita di acara Timeline. Saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia maju, kita mampu melakukan lompatan kemajuan. Lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain. Sebagai kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan, sebagai presiden dalam sistem presidensial yang dimandatkan oleh konstitusi, saya mengajak kita semuanya untuk optimis dan kerja keras. Dan sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama.